penggerak angkatan 7 dari kelas 83 akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang kucing sebagai supervisi akademik. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai Putri Gamalardi sebagai observer, kemudian Ibu Andreas Januardani sebagai coach, dan Ibu Diah Karuniawati sebagai kucing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Andreas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bu Andreas? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Alhamdulillah. Dari wajahnya sudah tergambarkan cerah sekali. Siap. Iya, pada kesempatan kali ini Bu Andreas akan melakukan coaching bersama Ibu Dia, di mana Ibu nanti akan menjadi seorang coach dan Bu Dia berkesempatan menjadi kucing. Nah, sebelum melakukan praktek kucing kali ini, ada beberapa yang perlu saya komunikasikan bersama Ibu Andreas terkait dengan rubrik penilaian percakapan kucing yang nantinya akan Ibu Andreas kembangkan, di mana harapannya nanti kompetensi yang dapat dikembangkan itu sesuai dengan alur tirta, yaitu meliputi tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, harapannya itu nanti alur tirta ini akan terpenuhi pada kegiatan kucing, jadi semuanya itu akan tampak seperti ini. Ibu Andreas, selanjutnya kira-kira pada kesempatan kucing kali ini kompetensi sebagai coach yang ingin dimiliki Ibu Andreas itu kalau boleh tahu seperti apa? Jadi pada proses coaching yang akan saya laksanakan bersama klien nanti, kompetensi yang ingin saya miliki yaitu kompetensi berdasarkan alur tirta. Jadi alur tirta nanti semuanya bisa terpenuhi dan secara rinci bisa kami dapatkan dari melalui proses coaching. Kemudian artikel kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada bagaimana membuat pertanyaan menjadi pertanyaan yang berbobot, kemudian bagaimana saya present dan fokus pada proses coaching yang kami laksanakan, dan yang ketiga bagaimana saya bisa menjadi pendengar yang aktif. Oh, jadi intinya Bu Andreas ingin melakukan alur tirta itu nanti dapat urut seperti itu ya? Iya, kemudian juga dapat menyajikan pertanyaan yang berbobot, kemudian sebagai pendengar yang aktif tentunya, dan kehadiran penuh, jadi bisa fokus terhadap apa yang disampaikan oleh coach nantinya, seperti itu ya Bu Andreas. Dari tiga kompetensi tersebut itu kira-kira yang ingin lebih spesifik nantinya kita observasi itu yang mana Bu Andreas? Jadi berdasarkan tiga kompetensi tadi yang saya kembangkan, saya pada proses coaching ini ingin fokus pada bagaimana menyampaikan pertanyaan secara berbobot. Oh baik, kira-kira dari indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan pertanyaan berbobot yang ingin sampaikan tadi, indikator ketercapaian seperti apa yang ingin Ibu Andreas capai untuk coaching kali ini? Jadi melalui pertanyaan berbobot tadi, indikator ketercapaian yang ingin saya sampaikan, jadi sebagai coach saya nanti kesannya tidak seperti membuli coaching gitu. Jadi lebih pada bagaimana dengan pertanyaan berbobot itu coaching nanti bisa menemukan ide-ide untuk mendapatkan solusi atas permasalahan yang disampaikan. Luar biasa banget. Semoga kompetensi yang ingin Bu Andreas capai yaitu dengan menyajikan suatu pertanyaan yang berbobot, sehingga nantinya coaching kali ini adalah Bu Dia mampu menyampaikan ide-ide baru, ide-ide yang dapat menyelesaikan permasalahan dari Bu Dia, seperti itu. Mungkin ini saja yang dapat kita komunikasikan. Selanjutnya waktu saya serahkan kepada Bu Andreas untuk melakukan teknik coaching. Kita panggil monggo Bu Dia untuk ikut serta dalam kegiatan kali ini.
Bu Andreas. Assalamualaikum Bu Andreas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Dia. Halo Bu Andreas. Iya. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bu Andreas? Alhamdulillah sehat juga ya. Jadi bagaimana ini? Kenapa Bu Dia minta waktu Iya. komunikasi dengan saya? Ini Bu Andreas, ada permasalahan yang ingin saya diskusikan dan saya harap saya bisa menemukan solusinya Bu Andreas ketika saya sudah berdiskusi dengan Bu Andreas. Iya. Jadi apa yang akan Ibu ceritakan pada saya ini? Ini berkaitan dengan tugas saya Bu Andreas sebagai guru. Kemarin saya mendapatkan tugas untuk mengumpulkan data berupa nilai sumatif dari siswa mulai dari semester 1 sampai 5. Dan ini merupakan salah satu syarat kelulusan yang diharapkan dari siswa supaya lulus dia harus memiliki semua nilai sumatif ini tadi. Iya. Iya. Jadi menurut Bu Dia, apa yang Bu Dia harapkan dari percakapan atau obrolan yang kita lakukan hari ini? Saya harap saya dari obrolan kita nanti kemudian saya bisa menemukan solusi apa yang terbaik yang bisa saya lakukan. Jadi saya bisa memiliki rencana-rencana apa yang harus saya lakukan ke depan supaya saya bisa ini tadi mengajak siswa ini supaya dia mau memiliki keinginan ikut termotivasi untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dia miliki. Iya. Itu Pak Rais. Jadi sebagai guru memang tugas Bu Dia harus mengumpulkan nilai, dan pada saat terkumpul nilai ternyata memang beberapa anak itu nilainya kurang gitu ya, yang memenuhi syarat untuk kelulusan gitu ya Bu Dia. Kemudian kira-kira Bu Dia, apa yang membuat murid Bu Dia itu kurang termotivasi untuk menyelesaikan tugas-tugas sehingga pada akhir mereka harus bisa menyelesaikan tugasnya ini ya, sebagai syarat kelulusan ini ya. Kalau berdasarkan informasi yang saya peroleh Bu Andreas dari wali kelas dan dari temannya, kalau dari wali kelas berdasarkan hasil home visit yang kemarin, itu sepertinya motivasinya untuk datang ke sekolah kurang. Jadi memang dari dia keinginan untuk datang ke sekolah kurang, karena datang saja sudah kurang, otomatis untuk menyelesaikan tugasnya juga jadi kurang ya Bu Andreas. Kemudian dari informasi teman-temannya, sebetulnya anak ini sudah pamit untuk berangkat ke sekolah, tapi ternyata tidak sampai di sekolah. Jadi mungkin karena pergaulan teman atau bagaimana, akhirnya dia pergi ke suatu tempat yang berbeda. Iya. Nah, kira-kira apa yang membuat murid-murid Bu Dia ini kurang bisa termotivasi untuk datang ke sekolah gitu ya Bu ya. Jadi tadi kan dia sudah pamit untuk berangkat, namun ternyata dia tidak sampai ke sekolah gitu ya Bu Dia. Nah itu kira-kira apa yang membuat murid Bu Dia itu tidak bisa memiliki motivasi yang kuat, yang saya harus datang ke sekolah ini, tapi malah dia melakukan hal yang di luar tugasnya sebagai murid gitu ya Bu Dia. Artinya dia kan kurang memiliki motivasi atau antusias untuk mengikuti pembelajaran gitu ya Bu Dia. Apa yang membuat murid Bu Dia seperti itu? Mungkin ini yang harus saya identifikasi ya, maksudnya kenapa dia kurang termotivasi untuk datang ke sekolah. Mungkin saya perlu melakukan komunikasi dengan siswa ini Bu Andreas. Jadi saya akan mencoba mungkin melakukan home visit juga, jadi menanyakan motivasi apa, kenapa dia motivasinya berkurang, apakah dia merasa tugasnya terlalu banyak atau mungkin terlalu berat. Ini yang harus saya hindari. Iya, saya sependapat dengan Bu Dia. Jadi memang kita harus menggali gitu ya Bu ya, apa yang menjadi penyebab kenapa murid tersebut itu lebih asik pada dunianya di luar daripada pada pembelajaran yang ada di sekolahan gitu ya. Kemudian Bu Dia, menurut Bu Dia, tugas-tugas yang diberikan itu kan juga terlalu banyak gitu ya bagi murid-muridnya. Nah, kemudian bagaimana Bu
Budia mengantisipasi agar motivasi yang dilakukan Budia itu lebih kuat daripada pengaruh yang di luar yang membuat mereka, artinya mereka lebih menikmati apa yang di luar daripada menyelesaikan tugas gitu ya Bu ya. Itu bagaimana? Jadi ya itu tadi buat dia mungkin yang saya lakukan pertama, saya akan mencoba istilahnya kalau kita melakukan restitusi ya, saya akan mengidentifikasi permasalahan apa, terus menanyakan keyakinannya dia, terus apa yang akan komitmen apa yang akan dia lakukan untuk melakukan keyakinan dia. Mungkin saya akan melakukan diskusi seperti itu ke siswa, jadi saya akan melakukan pendekatan personal, itu yang pertama yang akan saya coba lakukan. Yang kedua mungkin saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, jadi saya harus melakukan koordinasi dengan guru-guru mapel, mencari data lagi nilai apa yang mungkin belum dia kumpulkan, tujuan pembelajaran apa yang mungkin belum dia capai. Jadi ada kolaborasi dengan rekan sejawat supaya bagaimana siswa saya ini nanti bisa memenuhi tujuan pembelajarannya itu tadi. Jadi ya itu tadi mungkin Mbak Grace, ada kolaborasi itu. Apa lagi ya Mbak Grace? Iya. Ini tadi dia menyatakan melakukan kolaborasi gitu ya, dengan guru itu setelah melakukan identifikasi permasalahan itu ya. Nah sekarang bentuk kolaborasinya. Jadi kalau panjenengan itu melakukan kolaborasi kemudian mengaitkan dengan identifikasi awal yang sudah Budia lakukan, itu dalam bentuk bagaimana sebagai wujud nyata dari kolaborasi yang dikaitkan dengan identifikasi yang sudah Budia lakukan. Iya. Mungkin ini ya, ada ide akhirnya. Saya mungkin harus melakukan analisis diagnostik ya Mbak Rias ya, ide yang muncul tiba-tiba. Jadi saya akan mungkin mencari informasi lebih banyak tentang profil belajar siswa, tentang minat siswa, terus tentang kesiapan belajar siswa. Jadi saya akan mengumpulkan informasi-informasi ini dari proses pembelajarannya sebelumnya, dari guru wali kelasnya, mungkin dari informasi dari wali murid. Jadi bagaimana supaya saya bisa menemukan suatu formula yang tepat yang bisa saya gunakan supaya siswa saya ini lebih termotivasi untuk menyelesaikan tugas-tugasnya, untuk mencapai tujuan pembelajarannya, seperti itu. Iya, jadi dia nanti akan melakukan analisis diagnostik gitu ya, untuk menemukan. Nah kira-kira sekarang apa rencana Budia berdasarkan pada analisis diagnostik tadi untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, saya akan berkolaborasi dengan guru mapelnya. Saya akan mengkomunikasikan berdasarkan hasil analisis diagnostik itu. Kira-kira itu tadi saya bisa merancang suatu formula pemberian tugas, pencapaian tujuan pembelajaran yang tepat supaya siswa saya itu tidak merasa terlalu terbebani karena tugasnya kan memang banyak. Jadi ada formula yang tepat yang sesuai dengan karakter siswa, dengan profil belajar siswa, sesuai dengan minatnya, sesuai dengan kesiapan belajarnya dia, sehingga dia mampu menyelesaikan tujuan pembelajaran yang harus dia capai. Saya pikir seperti itu. Iya, luar biasa sekali. Jadi berdasarkan analisis diagnostik awal yang Budia lakukan, kemudian sebagai tindak lanjut berikutnya Budia akan melakukan kolaborasi begitu ya Bu. Iya. Jadi pada saat melaksanakan tugas-tugas, kalau sudah dilaksanakan pemetaan siswa berdasarkan analisis diagnostik, maka siswa akan merasa tidak terbebani gitu ya, menyelesaikan tugas-tugas sehingga dia bisa menyelesaikan tugas. Alhamdulillah. Bagus sekali rencananya dia. Jadi mudah-mudahan berhasil dengan apa yang dia rencanakan gitu ya. Iya, mudah-mudahan. Iya. Berikutnya Budia, apa komitmen yang Budia miliki terhadap rencana yang sudah Budia lakukan tadi ya, sehingga pada akhirnya Budia mendapatkan formula yang pas untuk menyelesaikan masalah yang Budia hadapi. Iya, ya saya akan saya akan berusaha untuk melakukan apa yang tadi sudah saya rencanakan Bu Andreas, karena memang ini harus saya lakukan
harapan supaya anak ini nanti bisa sesuai dengan apa ya, bisa melakukan tugasnya sesuai dengan ini, jadi sesuai dengan harapan dia bisa lulus, karena bagaimanapun tujuan kita, tujuan dalam pendidikan kan juga bagaimana anak bisa mencapai kebahagiaan dan keselamatannya. Jadi saya insya Allah dengan ini juga saya jadi termotivasi untuk bagaimana caranya saya bisa mengajak siswa. Jadi rencana saya insya Allah akan saya lakukan sesuai dengan apa yang tadi saya sudah pikirkan, sudah rancang, sudah kita diskusikan. Iya, luar biasa, bagus sekali Bu Dian. Dan pastinya saya akan sangat mendukung apa yang sudah kita temukan pada percakapan hari ini, dan saya juga mendoakan agar semuanya bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan kita bersama. Iya, jadi bagaimana Bu Dian perasaannya setelah kita melaksanakan percakapan ini? Senang sekali, akhirnya saya bisa ada gambaran. Jadi ke depan saya harus melakukan seperti apa, dan semoga sesuai dengan harapan saya, dan dengan anak ini juga bisa lebih termotivasi dan mampu menyelesaikan tugasnya untuk mencapai tujuan pembelajarannya di Matrias. Betul. Seperti tadi, bagaimanapun mereka harus menjadi generasi penerus bangsa gitu ya. Iya, selalu termotivasi ke depannya. Iya. Jadi pada saat kita ketemu nanti, saya berharap bisa mendapatkan kabar yang sesuai dengan harapan kita bersama ya. Jadi insya Allah itu sudah bisa dilaksanakan nanti. Saya yakin itu karena semangat kita untuk bergerak untuk masa depan anak. Iya, betul. Terima kasih Mbak Andres atas masukan-masukannya. Siap, sama-sama Bu ya. Semoga berhasil dan sesuai harapan kita bersama sekali lagi. Alhamdulillah Bu Andreas, untuk praktek coaching luar biasa sekali, sudah terlampaui. Iya. Bagaimana perasaannya Bu Andreas? Bahagia, lega. Karena apa? Karena ternyata dengan percakapan coaching, permasalahan yang dihadapi oleh Bu Dian memang permasalahan yang cukup pelik ya Bu ya. Iya. Pelik karena apa? Karena muridnya Bu Dian itu sudah kelas 9. Luar biasa. Kan semakin mendekati Sikapnya gitu ya. Iya. Membutuhkan perhatian Iya. ekstra. Jadi bagaimana memang formulanya itu memang harus benar-benar pas. Gitu. Iya Bu Andreas. Kira-kira ketika Bu Andreas mau belajar coaching, apakah kompetensi yang sudah kita bicarakan di depan tadi itu sudah tercapai? Kemudian apa saja yang sudah Bu Andreas lakukan ketika kegiatan coaching bersama Bu Dian tadi Bu Andreas? Iya. Jadi alhamdulillah berdasarkan praktek coaching yang saya laksanakan bersama Bu Dian tadi, saya sudah bisa melakukan semua alur cerita tanpa ada yang terlewati. Alhamdulillah. Mulai dari tujuan, kemudian identifikasi masalah dan rencana aksi, itu semuanya sudah terlampaui dengan urutan dulu. Dan pada akhirnya dia sudah menemukan formula yang pas untuk menghadapi permasalahannya. Begitu Bu Putri. luar biasa sekali Bu Andreas. Jadi berdasarkan Bu Andreas, kemudian berdasarkan apa yang sudah saya catat, dapat kita evaluasi bersama bahwa kegiatan coaching yang sudah Bu Andreas laksanakan bersama Bu Dian tadi, seperti yang sudah Bu Andreas sampaikan, bahwasanya untuk alur kita memang sudah dicapai, jadi sudah urut seperti itu nih, mulai dari tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi hingga tanggung jawab. Sampai dengan komitmen itu tadi ya. Jadi komitmen antara Bu Dian untuk formula yang pas itu tadi harus tercapai. Itu nanti dilanjutkan dengan bentuk komitmen itu tadi. Iya, betul sekali Bu Andreas. Itu tadi sudah luar biasa sekali, dan menurut pengamatan saya Bu Andreas sudah mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot, kemudian mampu memberikan
mampu mengarahkan Budia untuk memunculkan ide-ide baru terhadap permasalahannya. Jadi Budia dapat mampu menyetuskan ide baru untuk mengatasi permasalahan yang sudah dihadapi. Itu luar biasa sekali. Iya. Nah ini sekarang nih Mbak Dias, kira-kira adakah kompetensi lain yang mungkin ingin dikembangkan kemudian hari ya pada saat coaching berdasarkan hasil coaching kita hari ini? Iya. Jadi selain saya sudah mendapatkan kompetensi berupa pertanyaan berbobot tadi ya, untuk berikutnya yang ingin saya kembangkan itu adalah menjadi pendengar yang aktif. Jadi selain menjadi pendengar yang aktif dalam artian saya juga bisa mendengar itu dengan rasa ya. Apa yang ada pada diri saya, jadi nanti saya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh coaching seperti itu. Luar biasa sekali Mbak Dias. Harapannya semoga saya juga berharap sekali nantinya ketika ada kegiatan coaching Anda mampu mengembangkan kompetensi yang mendengarkan dengan aktif dan dengan rasa. Luar biasa itu rasa. Rasa itu memang harus kita munculkan agar apa yang disampaikan coaching dapat kita serap gitu ya Mbak Dias, sehingga memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga nanti coaching dapat mencetuskan ide yang luar biasa terhadap permasalahan. Lebih mudah kalau kita bisa berada seolah-olah pada posisi coaching. Iya, betul sekali. Kita dapat merasakan apa yang sedang dialami. Betul sekali. Seperti itu Mbak Dias. Terima kasih untuk kegiatan kita hari ini. Monggo Budia untuk bergabung bersama kami. Terima kasih Bu Putri. Luar biasa sekali kegiatan coaching kita hari ini. Saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Andrea selaku coach dan Budia selaku coaching. Sama-sama. Ya, demikian kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching sebagai supervisi akademik. Terima kasih, semoga kegiatan kali ini bermanfaat bagi Bapak Ibu guru penggerak semuanya. Salam guru penggerak, tergerak bergerak menggerakkan. Assalamualaikum.